Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Setelah kemarin sempat berpamitan dengan Partai Gerindra, Sandiaga Uno yang saat ini menjabat sebagai Menparekraf disebutkan akan berlabuh ke P3 yang kemarin juga sudah mendeklarasikan calon Presiden Republik Indonesia yang nantinya akan berlaga di tahun 2024, Pilpres 2024. Lantas seperti apa sebenarnya arah politik dari Sandiaga Uno? Saya akan membahasnya langsung bersama dengan Mas Sandiaga Uno yang sudah tersambung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Sandi. Apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah, selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih Mas, mohon maaf lahir dan batin juga. Ini sedang ramai sekali santer diperbincangkan. Saya mungkin akan mengkonfirmasi langsung dengan Mas Sandi. Jadi benar Mas, ini akan berlabuh ke P3? Terima kasih TV One dan Mbak Tiara bahwa setelah kontemplasi dan seperti yang sudah saya sampaikan beberapa bulan terakhir bahwa saya akan mendengar banyak masukan dari masyarakat dan juga dari ulama, dari keluarga, dan menggunakan bulan suci Ramadan ini untuk bertafakur. Maka di hari kedua Syawal saya mengajukan surat pengunduran diri dari Partai Gerindra seraya memohon maaf dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Prabowo, terutama yang telah membina saya 1 dekade ini dalam karir saya di pelayanan publik, dalam saya bertugas mulai dari Pilpres 2014 sebagai jubir, Pilgub di DKI, sampai di 2019 mendampingi beliau. Memang ini keputusan yang sangat berat yang saya ambil berkaitan dengan pemikiran yang saya coba gagas dalam mencoba memberikan solusi kepada masyarakat di bidang ekonomi, terutama dalam percepatan pembangunan dan bagaimana kita bisa menawarkan suatu gagasan. Dan tentunya ini setelah melalui pemikiran yang panjang dan setelah melalui kontemplasi, maka dari itu di awal bulan Syawal ini saya ajukan pengunduran diri saya dari Gerindra. Memang sangat berat dan saya pasti ada salah, pasti ada khilaf, pasti ada alfa dalam 1 dekade ini berkarir di Partai Gerindra memperjuangkan Indonesia Raya. Dan saya alhamdulillah tentunya ingin memastikan bahwa tahapan selanjutnya dari kontestasi demokrasi ini dilakukan dengan mengangkat persatuan kita, keutuhan bangsa kita dalam bingkai percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Demikian Tiara. Baik, tapi arahnya betul ke P3 kah Mas Sandi? Teman-teman mohon sabar, ini baru saja kita mengambil keputusan mundur dari Gerindra, dan tentunya kita hormati proses, kita terus melakukan diskusi dan pendalaman. Nanti di saat yang tepat juga keputusan akan diambil. Memang paling intens dengan P3, tapi juga terbuka komunikasi dengan pihak-pihak lain. Dan kita harapkan ini semuanya untuk menampung aspirasi masyarakat. Perjuangan kita ini ada di titik yang sangat strategis, sangat menentukan. Arah pembangunan kita ini sudah ada di rel yang tepat. 8 tahun di bawah Bapak Presiden Jokowi dan juga melanjutkan pemerintahan sebelumnya, kita dalam suatu titik yang disebut sebagai inflection point. Sebuah titik infleksi yang ini betul harus kita jaga momentum kebangkitan kita. Di ekonomi secara global banyak tantangan, tapi Indonesia berhasil melalui ini dengan kerjasama yang baik, dengan persatuan
kita yang kita wujudkan penanganan pandemi, dan saat kemarin inflasi menghantam beberapa ekonomi dunia, Indonesia mampu untuk mengendalikannya. Harga-harga bahan pokok sekarang terkendali. Ini di bulan Syawal ini biasanya harga-harga pasca Lebaran ini meningkat, ini terpantau terkendali, dan lapangan kerja terbuka dengan target di 2024 kita menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru. Nah inilah mudah-mudahan pemikiran kita ke depan, bukan hanya politik praktis mencari dipasang-pasangkan, mencari kekuasaan, tapi kesesuaian gagasan bagaimana kita melangkah ke depan. Ya. Tapi di 2024 Mas Sandi ini dipastikan akan bertarung atau mencalonkan diri sebagai Pilpres, Mas Sandi? Keputusannya ada di partai politik, karena partai politiklah yang memegang mandat, nanti akan memajukan pasangan calon. Di 2019 saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi salah satu paslon, tapi di 2024 ini tentunya keputusan akhir ada di partai politik dan gabungan partai politik. Kita serahkan, dan saya sangat hakul yakin bahwa para pimpinan partai politik akan mengambil keputusan yang tepat demi kepentingan persatuan kita dan kelanjutan dari percepatan pembangunan kita menuju Indonesia maju. Baik, Mas Sandi, tapi sekarang ramai sekali diperbincangkan, dijodoh-jodohkan dengan Mas Ganjar Pranowo yang sekarang dicalonkan sebagai capresnya P3 begitu. Komentarnya seperti apa, Mas Sandi? Saya ucapkan selamat kepada Bung Ganjar dan juga kepada P3 yang telah melalui proses beberapa hari terakhir dan mengambil keputusan mendukung Bung Ganjar untuk menjadi bakal calon presiden di 2024, dan tentunya memiliki keyakinan yang sama agar kita bisa mengemban amanah demi kelanjutan tahapan berikutnya, karena tentunya akan ada tahapan-tahapan berikutnya, pembicaraan dan konstelasi yang kita harapkan juga mampu melibatkan suara-suara dari masyarakat. Karena suara-suara dari masyarakat ini, ibu-ibu, emak-emak, juga anak-anak muda memiliki harapan ke depan. Mudah-mudahan prosesnya juga bisa didengar suara dari masyarakat, harapan mereka ke depan untuk kita bisa hadirkan pemilu yang sejuk, yang teduh, tidak mungkin dibandingkan pemilu-pemilu selanjutnya tidak terlalu jor-joran, tidak terlalu gontok-gontokan, tapi memberikan suatu pendalaman dari segi gagasan bagaimana kita bisa membawa Indonesia ke depan. Mas Sandi, sudah ada partai politik yang melamar untuk maju di Pilpres 2024 belum sih, Mas? Sekarang ini masih sangat tahap awal. Saya baru saja mengambil keputusan di hari kedua Lebaran untuk mengundurkan diri dari Partai Gerindra, dan sekarang terbuka kesempatan karena sesuai dengan nasihat dari Pak Prabowo bahwa kalau Nakoda sudah memutuskan, seandainya memiliki pemikiran lain tentunya bisa diperjuangkan melalui haluan atau melalui kendaraan yang lain, dan ini yang sekarang sedang saya upayakan untuk terus berada di tengah-tengah masyarakat, menampung apa yang menjadi harapan dan capaian yang perlu pemerintah terus upayakan. Jadi menurut saya di bulan-bulan ke depan ini tentunya akan terjadi finalisasi dan akan ada beberapa keputusan yang akan dan tahapan yang akan dilalui untuk memastikan akhirnya masyarakat bisa menilai secara menyeluruh rekam jejak maupun juga tawaran-tawaran dan gagasan yang akan disampaikan.
Mas Sandi, tapi ini banyak juga yang mengatakan gitu ya, di balik deklarasi Ganjar Pranowo sebagai capres P3, seorang Sandiaga Uno ini diminta pertimbangan, betul Mas Sandi? Saya memang sedang melakukan suatu penyusunan dari pemikiran dalam rangka tahapan-tahapan selanjutnya di bulan-bulan menuju Oktober. Jadi dan pemikiran-pemikiran ini saya sampaikan kepada pimpinan-pimpinan partai politik, dan apakah dijadikan pertimbangan, tentunya pimpinan partai politik lah yang bisa memberikan penjelasan. Tapi saya meyakini bahwa timing yang sudah dilakukan oleh beberapa partai politik untuk memberikan suatu keputusan langkah untuk 2024 ini telah melalui pemikiran yang panjang. Dan tentunya kita harus mengapresiasi, karena dengan keputusan tersebut masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menilai para calon dan bagaimana masukan dari para calon tersebut dalam bentuk gagasan membangun Indonesia ke depan. Saya meyakini inilah demokrasi yang ditawarkan Indonesia kepada dunia, di mana ada sisi inovasi, di mana di 2019 demokrasi Indonesia memberikan suatu solusi agar tidak terjadi keterbelahan. Pak Prabowo dan saya saat itu mendapatkan kehormatan untuk membantu Pak Presiden Jokowi dalam unity government, dalam suatu pemerintahan yang bersatu. Nah, konsep inilah yang kita harapkan juga nanti akan diusung, sehingga kontestasi demokrasi setiap 5 tahun itu tidak memecah belah bangsa kita, tidak mempolarisasi masyarakat, tapi justru memberikan wadah gagasan-gagasan terbaik anak bangsa. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan di Apa Kabar Indonesia Siang, Mas Sandiaga Uno. Kita harapkan langkah ke depannya ini semakin sukses dan dilancarkan apa dan kemanapun nantinya, begitu ya Mas Sandi. Terima kasih banyak Mas Sandi, selamat dan sukses untuk Anda. Terima kasih Mbak Tiara, terima kasih TV One.